depan ini menjiwai banget dia dengan nama kita Explorer. Jadi mau ke Tunggal itu dia nyari jalan pintas yang mana klaimnya dia lebih cepat, tapi ternyata tadi ditutup. Dan kita ini nyari jalan lain lagi, jalannya luar biasa. Tapi seru. Kalau kita pakai SUV sih enak banget, tapi kalau pakai mobil biasa atau mobil sedan, nah itu dia agak berat. Karena emang bener-bener jalannya itu banyak yang nggak aspal, jadi dia itu kayak tanah aja, dikasih batu terus didatarin gitu aja. Ini perjalanan pertama kami di tahun 2023 sebagai Trisides Explorer. Perjalanan yang akan membawa kita ke episode baru, Explore Keindahan Indonesia. Ya Mas Eko, berangkat kita. Berangkat kita. Kami akan melakukan explore daratan Sumatera. Pulau ke-6 terbesar di dunia ini menawarkan pengalaman berbeda di setiap sisinya. Pegunungan Bukit Barisan membentang sepanjang pulau ini, dari ujung utara Aceh sampai ujung selatan Lampung, menjadikan banyak potensi wisata yang unik dan menarik. Masyarakat yang penuh dengan keberagaman dan juga adat budaya yang masih sangat kental di dalamnya. Ya, kami sebut perjalanan ini perjalanan di tanah Sumatera. Senyum ya. Kuat ya? Mari, kami ajak kalian menikmati perjalanan ini yang dimulai dari tanah Melayu Kepulauan Riau, menyeberangi lautan menuju daratan Sumatera, menikmati alam dan kulinernya, menyusuri Danau Toba, serta menyingkap keindahan Pulau Samosir. Bersama kami, Trisides Explorer.
Oke, selesai perjalanan kita kemarin ke Samosir, kemudian kita lanjut ke Toba, camping di Hobung. Kita sekarang akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi. Tapi sebelum nanti kita ke Bukit Tinggi, kita akan mampir di Air Sijordi. Jadi di situ ada air terjun Berunda. Jadi nanti kita akan mandi di sana. Karena tadi pagi kita dari camping tidak mandi. Jadi oke, lama perjalanan menuju ke Air Sijordi kurang lebih sekitar 6 jam. Kemudian nanti kita akan lanjut perjalanan menuju ke Bukit Tinggi. Kita akan bermalam di Bukit Tinggi nanti. Oke, sampai itu. Di perjalanan menuju ke Bukit Tinggi, kami mampir di salah satu coffee shop ikonik, yakni Piltik Coffee. Berada di Siborong-Borong, cafe ini menjadi salah satu coffee shop yang rekomendasi. Menyajikan menu makanan ringan dan berat, serta kopi tentunya. Konsepnya minimalis dan enak untuk dibuat untuk sejenak berhenti ya, dan rileks di sela-sela perjalanan jauh kita. Ini perjalanan kita dari Tarutung menuju ke Sibolga. Ini sudah hampir sekitar 2 jaman ya. Jalannya itu tipikalnya belok-belok kayak gini, tapi relatif bagus jalannya, nggak yang berlubang-lubang gitu. Relatif bagus banget dan enak banget driving di sini tuh. Bener-bener enak banget. Karena ini gimana ya? Kalau kita bandingin di Jawa ya, gampangnya di Jalan Pujon lah. Jalan Pujon itu belok-belok kayak gini, tapi bentar paling sekitar 1 jam udah beres, belum nggak ada balan bahkan 1 jam itu udah selesai itu kan belok-beloknya, dan belok-beloknya itu agak berjarak. Tapi kalau di sini tuh enggak, belok-beloknya itu bener-bener belok-belok yang nggak ada jaraknya, hampir semuanya itu belok-belok. Nah nih lihat nih, hampir semuanya itu belok-belok ini, belok-belok ini, dan dia itu nggak ada jarak gitu. Jadi drivingnya itu berasa banget gitu di sini, dan tambah lagi nih. Nih coba kalau bisa dilihat dari sini nih, ini belokannya itu langsung 180 derajat, 360 derajat bahkan. Balik langsung gini. Jadi kayak gini tipikalnya dari tadi kita 2 jam berjalan itu. Modelnya itu kayak gini, naik turun bukit. Tapi untungnya dia didukung sama jalanan yang relatif bagus, nggak ada lubang, halus lah, jalannya halus lah, enak lah. Jadi safety memang. Cuman ya memang perlu hati-hati di sini. Mostly semuanya itu marka sebenarnya. Jadi tidak boleh kita mendahului di jalanan yang seperti ini. Sepanjang jalan itu marka semua, nggak ada yang putus-putus. Luar biasa, seru banget sih, seru banget. Kita, ini namanya apa? Batu Lubang. Batu Lubang. Oh, sampai Batu Lubang cuy. Ini di Sibolga. Ini kita lagi nungguin Kijang 1 nih, belum sampai di sini. Ini salah satu hal unik di sini ya. Jadi ini memang batu yang dicowain untuk bisa jadi jalan. Ada tulisannya Gua Belanda itu ya. Iya. Berarti ini emang dari zaman Belanda dulu nih. Ada Goa Belanda. Nih, Trisat semuanya udah pada sampai di sini. Ini salah satu spot unik. Tuh. Kan? Tiga black SUV guys. Antri masuk Batu Lubang.
Oke guys, ini pengalaman pertama kita memasuki Batu Lubang di daerah Tapanuli Tengah. Ini kita akan memasuki Batu Lubang pertama segera setelah truk besar ini masuk supaya kita aman. Kita cuci dulu. Kayaknya sih udah ada, nggak ada detail soalnya. Kayaknya cuma batas di itu aja. Oh, depan ini yang panjang saya. Depan ini yang panjang. Kalau berhenti di sini tadi ganggu malah mas. Nyaris sekali antara bak truk dengan atasnya Batu Lubang. Harus jaga jarak juga. Kayaknya sering kesenggol juga sih. Lihat posisinya. Untuk bus yang high deck, yang bus-bus zaman sekarang itu mereka nggak lewat sini. Mereka akan ada mutar satu jalan alternatif supaya nggak kena. Ada bus yang lewat sini tapi rata-rata udah dimodifikasi ya, maksudnya bus itu dipesan bodinya khusus agak lebih rendah supaya tetap bisa masuk Batu Lubang. Sedangkan bus-bus high deck atau super high deck itu Jam 8 kita sudah di Padang Sidempuan. Kita masih ada perjalanan sekitar 6 jam lagi untuk bisa sampai ke Bukit Tinggi. Jadi nanti kita ke Bukit Tinggi, kita akan mampir ke rumahnya Mas Hendra untuk
semalam lah di sini nginep lagi. Kemudian besok baru kita akan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Ya, tetap ikuti kita di Three Sides Explorer. Ini salah satu kuliner yang khas di sini ya, Bika bakar istilahnya. Ini kita di Bika Tapi Danau. Nah, jadi ini cara masaknya. Itu dia di bawah itu, ya, di bawah itu bikanya, di atas itu dia cuman pembakarnya aja. Di bawahnya ini ada bikanya, atasnya ini apinya. Unik ya. Udah sampai kita di Bukit Tinggi. Sesuai dengan namanya, berada di daerah dataran tinggi. Menjadi salah satu kota favorit kami untuk singgah. Alamnya, kulinernya, membuat kita ingin selalu kembali ke kota ini. Walaupun belum puas rasanya berkeliling Bukit Tinggi selama 1 hari, namun waktunya kita kembali melanjutkan perjalanan pulang. Kami akan mengambil rute ke Pekanbaru untuk singgah semalam sambil bertemu dengan saudara-saudara di sana. Kemudian besoknya akan kita lanjutkan perjalanan menuju ke Pakning untuk menyeberang kembali ke Pulau Batam dan melanjutkan perjalanan menuju ke Tanjung Pinang. Sudah sampai di Bangkinang kita. Ini kita akan menuju ke Pekanbaru. Nanti kita malam akan
stay dulu 1 malam di Pekanbaru sambil ketemu sama teman-teman yang ada di sana. Baru besok kita akan lanjut ke Pakning untuk bisa nyebrang ke Batam. Jadi ini udah hitungannya udah perjalanan balik kita ya. Tadi kita start sekitar jam 11-an ya, jam 11-an dari rumah di Bukit Tinggi. Kemudian kita lanjut perjalanan sekarang jam
Wajah-wajah nggak dapat Roro. Selamat pagi. Di luar rencana ya. Jadi semalam itu seharusnya kita nyebrang dari Pakning. Tapi karena kondisi di Pakning yang luar biasa padat dan tidak ada jaminan untuk kita bisa nyebrang dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, akhirnya semalam juga kita langsung memutuskan untuk berangkat ke Tungkal. Perjalanan dari Pakning menuju Tungkal itu sekitar 500-an kilometer dan membutuhkan waktu sekitar 12 jaman. Jadi kita berharap di sana antriannya nggak terlalu padat dan kita bisa langsung nyebrang, syukur-syukur bisa hari ini, atau sejelek-jeleknya semoga besok bisa kita nyebrang. Ini 1 hari exceeding ya, yang seharusnya kita hari ini tuh sebenarnya sudah sampai di Batam, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya ya kita ikhtiar untuk ke Tungkal. Semoga aja bisa dapat kapal yang hari ini. Jam 1 malam, kita memutuskan untuk beralih dari penyeberangan Pakning menuju ke Tungkal. Sempat nih, jam 3 pagi kita berhenti di salah satu pom bensin di area atau kota Siak untuk istirahat. Dikarenakan indikator BBM hanya tinggal sekitar 30-an kilometer. Dan dari map yang kita pelajarin, tidak ada pom bensin terdekat dalam jarak 30 km ke depan. Jadi artinya kita memang harus berhenti, istirahat, menunggu sampai pom bensin buka, baru melanjutkan perjalanan kembali. Kenapa mas? Biasa mas, perjuangan lintas Sumatera. Luar biasa. Keren ya? Keren. Luar biasa. Habis ini kita gas buat nyari duit lagi. 10 jam mas. Memang nembus ya Pak? Oh, pas segitu. Segitu ininya. Kemarin kejadian di jalan lintas Sumatera, kita keserempet trailer roda 10. Jadi bagi teman-teman yang melakukan perjalanan di lintas Sumatera, harap kalau melipir di kiri hati-hati, jangan lama-lama karena resiko sangat besar sekali.
mobil biasa atau mobil sedan, nah itu dia agak berat. Karena emang bener-bener jalannya itu banyak yang nggak aspal, jadi dia itu kayak tanah aja dikasih batu terus didatarin gitu aja. Nah coba dilihat nih, nah, jalannya tuh kayak gini Mas Pi. Gitu. Tapi seru lah, nggak bosan daripada kita jalan yang mainstream, jalan raya gitu kan. Nah, coba lihat, jadi nggak ngepot kita. Jadi kalau kita pelan akan lebih ini, akan lebih berasa. Makanya kita agak kencengin aja dari 35, 40 biar nggak berasa. Udah berangkat jam berapa Pak tadi Pak? Setengah 3, Setengah 3 tadi berangkat ya? jam 2 lewat dikit lah. Oh, harusnya bisa masuk Pak ya kalau kita lebih cepat tadi ya? Penuh. Oh penuh? Oh berarti tetap, walaupun tadi aku berangkat jam segitu pun tetap masuknya besok ya? Kemarin kita dari Pakning loh Pak. Dari Pakning ke sini. Karena Pakning gila-gilaan ininya apa? Mau baru Antrinya. berangkat. Terus. Pakai nomor Rusia aja. Aku udah pernah ini soalnya. Memang nggak bisa pakai nomor yang sampean lagi? Oh, ini udah dikeluarin gitu. Nggak bisa, dia harus. Masa? Ma,
itu semua menjadi pelecut kita, Three Sides Explorer, untuk terus berkeliling di tanah Nusantara lainnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan keluarga yang sudah memberikan support selama perjalanan kita. Terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan keselamatan selama di perjalanan. Puncak dari kebahagiaan road trip bukan hanya tentang tujuan kita, tetapi lebih dari itu, bisa kembali ke rumah dengan sehat dan selamat adalah puncak dari road trip itu sendiri. Tetap jaga terus keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya. Ingat, keselamatan dimulai dari kita. Salam Three Sides Explorer. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe channel kita untuk terus mengikuti perjalanan kita berikutnya. Kami, Three Sides Explorer, akan terus melakukan perjalanan-perjalanan lainnya untuk berkeliling Indonesia kita tercinta.